Enak? Wow, tapi lama-lama enak ya, ketagihan sama sekali lagi nih. Enak. Gue pertama kali mencoba rujak kuah. Selamat pagi. Biasanya aneh. Dia suka. Is good? Not so slim, yeah. Good, Julia. Try. But we should try once alive. Salam hormat sahabat patroli, salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati. Berjumpa lagi kita di saluran patroli keliling. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Kemudian kepada saudaraku di seluruh tanah air yang baru menemukan saluran ini atau yang baru bergabung di saluran ini, saya tunggu partisipasinya untuk ikut serta menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena subscribe-nya gratis. Bisa begitu juga ketika Anda menekan tombol subscribe, secara tidak langsung Anda telah ikut menyiarkan informasi tentang kebaikan Indonesia, kebaikan Nusantara, dan pembangunan yang sedang berlangsung di ibu kota Nusantara, mahakarya anak bangsa. Nah sahabat patroli, ada yang masih ingat ya? Kita langsung saja. Ada yang masih ingat dengan sebuah lagu atau sebuah nyanyian dari seorang musisi yang tidak asing lagi, yang memang terkenal tidak mengenal zaman, dari Gus Plus. Kurang lebih syairnya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang mengatakan bahwa tanah kita itu adalah tanah surga. Batu yang itu apa namanya, ubi-ubian itu ditanam jadi tanaman. Kayu, tongkat kayu ditancap jadi tanaman, ubi kayu dan lain sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi keragaman kenikmatan dan anugerah yang kita terima di Nusantara ini, kalau kita membandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain yang ada di belahan negeri lainnya, itu di belahan dunia lain maksud saya, kita mendapat limpahan yang sangat luar biasa. Apa yang tidak ada di Indonesia? Kalau dilihat dari makanan, berbagai jenis makanan yang ada di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia, setiap pulau yang ada di Indonesia, buah-buahan, makanan, buah-buahan beratus-ratus bahkan beribu jenis yang ada di Indonesia, yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia. Makanya mereka mengatakan bahwa ketika dia masuk ke Indonesia memakan buah-buahan yang ada di Indonesia, sepertinya masuk ke alam surga. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur, karena kita sudah terlahir terasa kita lahir di surga, terasa kita mendapat anugerah yang luar biasa, terasa Indonesia ini sangat luar biasa. Nah pada kali ini, mohon maaf saya tidak sombong menyanjungkan diri, memang kita melihat kenyataan yang ada. Pada kali ini kita akan melihat bagaimana respon, bagaimana reaksi, bagaimana komentar daripada orang asing yang mencicipi buah-buahan yang ada di Indonesia, aneka buah yang ada di Indonesia yang tidak ada di negara mereka, sedangkan di sini tersedia dengan banyak sekali, beratus-ratus bahkan beribu-ribu jenis daripada buah yang bisa dimakan,
bergizi, dan enak. Yuk kita check it out. Lihat videonya. Lihat informasinya seperti apa. 3, 2, 1. Pertama, Michael mencoba pisang. Menurutnya, ini adalah pisang terkecil yang pernah ia lihat, dan dia terkejut karena kulitnya bisa sangat tipis. Wow. Exactly what I said. Ketika mencicipi, Michael takjub dengan rasa pisang itu sampai menambah satu lagi. Kebanyakan turis asing bilang, jika pisang Indonesia rasanya sangat enak dan Iya, berharap pasti Indonesia enak, bisa Bang. mengekspor pisang ke berbagai negara. Yup. Kedua, dia mencoba buah naga. Wow, look at this. Buah Dia naga. terpesona dengan warnanya. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya melihat buah tersebut. Oh my Pertama kali dia makan. Wow. Menurut Michael, jika kalian berkunjung ke Indonesia, wajib mencoba semua buah-buahan yang ada, karena rasanya segar dan luar biasa. Ah, ini manggis. Wow. Ya, makan dulu. Nah. Manis. Enak. Enak. Indonesia bagus. Bagus. Indonesia maju bagus. Indonesia bagus. Korea tidak ada. Mahal. Kita perhatikan di negaranya mereka nggak ada. Di Indonesia beratus macam buah-buahan. Buah juga. Langsung sedot. Bangkit. How do you feel? Oh, ini durian. Kejura, kentut kejura. Do you like this? Buah rambutan menjadi salah satu yang paling mencuri perhatiannya. Saat pertama kali mencoba rambutan, ia mengaku langsung jatuh cinta pada rasanya yang manis dan unik. Saya belum pernah melihat buah Apalagi seperti rambutan ini Aceh sebelumnya. itu. Wow, Kulitnya manisnya, berbulu bro. dan agak aneh, tapi ternyata Dagingnya rasanya tebal. sangat enak. Ujar Isaki dengan senyuman lebar. Ia bahkan menyatakan keinginannya untuk membawa rambutan sebagai oleh-oleh untuk teman dan keluarganya di Jepang. Supporter asal Jepang ini menuturkan, Ini supporter. ia sudah lama menantikan kesempatan untuk menjelajahi Indonesia, terutama dalam suasana pertandingan besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Selain mencicipi makanan dan buah lokal, Ini turis asing sedang makan durian nih. Bagaimana reaksinya? Kita dari kecil makan buah ini, sedangkan mereka baru kali ini makan buah durian. I had a follower hit me up telling me he wanted to show me around Bali. This is PJ. Let's see what have you got for me first. Durian. Can you smell? It doesn't smell too bad. I thought this was going to smell really bad. Wah, enak sekali, itu saya paling suka durian. Really? It like sticks to your mouth like peanut butter. You know what it tastes like, guys? It tastes like fruit. 7 out of 10. What are we going to next? Jackfruit. Kinda looks like mango. 6 out of 10. I like durian more than you. Passion fruit. Oh yeah. Do I bite it? Not with the skin. Oh no. 10 out of 10. This one is the most interesting one we've seen so far. Snake fruit. Can't get it out. 8 out of 10. Guava. Wow. Oh, this one's got the best flavor so far. 10 out of 10. Kok saya ikut ngilu-ngilu ya? What is that in your hand? I will say. Okay, PJ. I'm just like sucking it. Wow. 10 out of 10. Dragon fruit. Ooh, this one I'm gonna say is the most. Buah naga. Look at that. Damn. Dragon fruit. Whoa. Oh my god. What is this? 11 out of 10. One warning, if you eat dragon fruit, you're gonna get messy. Bali orange. 6 out of 10, just because it's not as special. PJ, overall, 9 out of 10. Orang Turki nyoba mangga, gimana reaksinya ya? Mari kita lihat ekspresi si Yusuf makan mangga dari Indonesia berikut ini yuk.
Good food. Good. Yeah. Yeah, good. Vallahi güzel de kesemiyorum. Like this. Like this. Oh, okay. Mangga madu Very tuh nice. manis Nice. sekali ya. Suka lo. Yes, I like. Saya hampir suka semua buah-buahan ini. Mango. Hah? Mango. Mango, ya. Mangga. Indonesia we call it pelam. This is from Indonesia. Indonesia. Pelam. You say pelam. Pelem. Ya. Pelem. Pelempuan. Perempuan. Ya. Rujak mangga. You may Rujak open mangga. your eyes. This is rujak. This is rujak. Okay. Mango or is it like potato? Because it looks like potato with Rujak peanuts. mangga enaknya. You may try a rujak mangga. Enaknya. Good. Okay, I like it. You like it? Yeah. This is peanut. This is the sauce of the satay ayam. I remember this kind of soup, and yeah, and the mango. We cannot imagine that we should mix this kind of food here in my country. But actually, yeah, I like it. So the combination between the peanuts and the mango works. Yeah. So what is your rating out of 10 for the rujak? 8. 8 out of 10. Yeah. Would you implement this into your training? Yeah, maybe I can do it because actually the plate contains fruit and peanuts, so it's like a perfect plate. Guys, so we just tried the most sweet fruit ever. What the name she said? Apa itu ya? Manggis ya? Manggis. Oh, manggis. Mangosteen in English. In English, it's a fruit from Bali. But honestly, I wasn't giving much to the fruit because it looks different, but actually has a taste of like orange with apple, but more very sweet. Good. 10. And you? What do you think? Yes. 10 of 10. Beberapa orang India ini baru pertama kali melihat buah rambutan. Rambutan. Beragam reaksi pun muncul dari rambutan. mereka. बस अभी इसका क्या बाल उतारने गंजा करने के लिए लाए उस बच्चे को. Mereka pun mulai membukanya menggunakan pisau. Ye nikla. Anda. Lalu ketika mereka memakannya, mereka semua terkejut dengan rasanya. Mereka mengatakan bahwa buah rambutan sangatlah enak. अभी तक खा रही हूँ जाहिर बात है पसंद है तब खा रही हूँ नहीं पसंद आता फेंक नहीं देती हूँ Ini makan apa nih? Makan durian. Durian. Get it. No. The smell is. Oh, whoa. It's the thing is, it tastes good. Aromanya memang beda. Bagi mungkin yang pertama Like kali what untuk color, makannya ini mungkin belum bisa merasakan. I like the taste. The smell. Yeah, I'll go for another one. Is it good? No, I like it more. You like it like dried. It's a delicacy. Yeah, right. Yeah. And that's why I'm gonna finish it. Yeah. Dia mau makan durian. Ya. Saya suka durian banyak. Ini apa ya? Nangka ya? Oh ya, nangka. Right?
rubbery. It's different than Manggis. Makan, makan, makan. Iya. Gimana rasanya? Asem. Enak gak? Enak. Mau lagi? Bawa satu lagi? Enggak, nanti di mobil, oke? Ini, iya makan. Gak pilihin kak yang enggak. 10 ini 10.000 aja. Ini sama 10.000. Iya. Suara yang keluar dari gimana rasanya? Aduh, terong hutan, kalau di sini bilang terong hutan. Agak asam-asam, kecut dia, ada rasa manisnya dikit. Saya senang nih makan ini. Salak. Buah ular katanya. Tapi isinya enak tuh. Apalagi salak pondoh tuh. Wow. Salak gula pasir ada lagi. Itu nagih terus tuh. Ini apa nih? Oh, yang di apa, daun buah lontar. Rasanya kenyal-kenyal gitu. Dia pertama kali makan durian. Aneh mungkin rasanya ya. Oh, ini kayaknya sudah terbiasa nih bapaknya nih.
Nah ini jewet nih. Ini kalau jewet ini mungkin sekarang semakin langka ya. Adanya di daerah-daerah hutan gitu ya. Tapi kalau di tempat saya ini masih ada. Jewet ini masih ada di tempat saya. Tapi sudah sangat langka sekali. Rambutan. Rambutan. Good. Enak. Lagi main game dia kagak bisa diganggu. Ada di Indonesia, tidak ada di Korea. Buah Indonesia yang ngeri. Hanya ada di Indonesia, tidak ada di Korea. Ini buah ini kok kulitnya kayak snake ya? Kayak ular katanya. Iya. Kulitnya kayak ular. Kulitnya beneran kayak kulit ular kan? Tapi kelihatannya enak ya. Tapi isinya bang, enak sekali tuh. Nagih nanti. Wow. Tapi lama-lama enak ya, ketagihan sama sekali lagi nih. Nah, tuh kan. Gua pertama kali makan soba rujak gua. Oh, rujak nih. Aduh, siang-siang makan rujak enak sekali. Selamat pagi. Malam enak makan rujak. Biasanya Siang dan malam. Dia suka. Ini makan apa deh? Oh, durian lagi. Is good? Not so slim ya. Good Julia. Try. But we should try once alive. Ini nggak bisa dia. Tumben makannya. Tapi kalau sudah dapat makan nanti ketagihan ya, bener. Ini apa ya? Cempedak. Kalau cempedak itu dia harumnya itu mengalahkan rasanya. Harum memang, aromanya harum dan memang manis sekali. Kayak ada sari manisnya gitu. Kalau ada pemanis-pemanis. Pertama kali nyobain buah Indonesia. Itu salah satu beberapanya saja. Masih banyak yang lainnya. Cek snack fruit. Bahasa Inggrisnya. Ini duku. Ini mana? Ini star fruit atau belimbing. Belimbing. Ini buah naga yang warna merah. Ini serikaya. Tadi berapa? 5 ya? Coba yang mana dulu? Semua enak-enak itu. Ini dulu. Ini tidak ada. Enak. Hampir ada rasanya. Ada sedikit-sedikit. Salad. Ya. Ini rasanya. Tahu. Ini enak ya. Enggak apa? Iya, sedikit dulu. Kok saya yang gelisah ya, dia yang makan, saya gelisah di sini. Itu dia makan belimbing. Kalau tidak belimbingnya ada yang belimbing yang kecut, memang ada yang manis benar. Itu memang ada belimbing yang kecut, ada beberapa jenis belimbing. Nah demikian kita melihat keseruan tadi dari para turis asing yang pertama kali mencoba buah-buahan yang ada di Indonesia, di Nusantara yang kaya raya ini.
Orang bilang tanah kita tanah surga, memang benar. Jadi rasa syukur kita itu sebenarnya tidak akan pernah ada habisnya. Karena berlimpahan makanan yang telah Tuhan berikan kepada Nusantara ini. Apa yang tidak ada di sini? Coba saya bertanya, apa yang tidak ada di sini? Makan makanan buah-buahan maksudnya. Jadi mereka yang tidak ada di negaranya ada di sini. Yang ada di negaranya ada di sini. Beratus jenis banyak. Jadi kita tidak pernah merasakan bahwa kita itu memang benar-benar negara kaya ya. Dari segala macam kekayaan semua ada di Nusantara ini. Nah, mudah-mudahan ke depan kita makin bisa akan mengolahnya, nah demikian, mengelolanya, sehingga benar-benar kekayaan alam yang ada di Nusantara ini benar-benar semuanya untuk kemakmuran rakyat. Baik itu bentuknya seperti buah-buahan seperti ini yang dikagumi, yang mereka orang asing itu tidak pernah mencicipi buah yang ada di Indonesia, yang mereka rasa ini adalah makanan yang langka, makanan yang enak, yang langka, yang tidak ada di negaranya, tersedia di sini semua di Indonesia. Memang benar tanah kita tanah surga. Tidak salah orang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah kepingan surga di dunia. Kita harusnya bersyukur dan sangat bersyukur karena berlimpahnya makanan yang ada. Nah, walaupun ada memang masyarakat kita yang hidup dalam garis kemiskinan, mudah-mudahan ke depan akan semakin menghilang dari bumi Nusantara. Karena memang kita itu negara yang sangat kaya, apa yang tidak ada di sini. Mudah-mudahan itu bisa dikelola dengan baik, sehingga memang untuk kemakmuran rakyat Indonesia, rakyat Nusantara. Orang dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk menikmati indahnya alam Nusantara, indahnya keramah tamahan orang Nusantara, enaknya makanan Nusantara, enaknya buah-buahan yang ada di Nusantara ini. Jadi walaupun kita telah menikmatinya dari kecil, artinya begini, setiap ada buah-buahan yang ada di Indonesia itu kita pasti sudah pernah merasakannya. Nah demikian, pasti kita pernah merasakan dan lain sebagainya. Nah, walaupun akhir-akhir ini kita dibanjiri oleh impor buah, nah demikian, buah yang tentunya buah dari luar banyak sekali masuk ke Indonesia. Tetapi hendaknya kita itu menurut saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kalau mengimpor itu boleh, kenapa tidak? Dilarang, tidak dilarang. Bisa. Tetapi kalau menurut saya, mari kita konsumsi dulu buah-buahan yang ada di Indonesia. Demikian juga daripada produsen atau petani yang menghasilkan buah-buahan itu tentunya harus benar-benar dijaga dan dirawat sehingga menghasilkan buah yang memang benar-benar benar-benar berkualitas, tidak kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Sehingga kita akan lebih dapat meningkatkan meningkatkan PDB kita dan mengurangi pengeluaran biaya untuk impor itu. Nah demikian. Jadi mari kita bersama-sama mengkonsumsi produksi dalam negeri, baik itu produk makanan, produk buah-buahan, dan lain sebagainya. Kita utamakan dulu mengkonsumsi
untuk produk dalam negeri. Yang luar negeri itu bukannya saya melarang, tidak. Jadi dinomor duakan. Jadi kita utamakan dulu. Produk kita dalam negeri tidak kalah saing kok. Tidak kalah kualitas dengan produk yang datang dari luar negeri. Bahkan kita bisa membayangkan ya, andaikan barang-barang atau makanan-makanan yang dibuat oleh kita di sini dapat dikatakan tidak ada bahan pengawet sama sekali. Mereka petik di kebunnya, mereka petik di sawahnya, langsung kita makan bisa. Sedangkan yang dari luar negeri kita bisa saya bukannya mempengaruhi, tidak. Jadi kita berpikir secara logika, secara logis, akal sehat ya. Kalau buah-buahan itu sudah sampai lebih dari seminggu, bahkan 2 minggu atau 1 bulan, itu pasti sudah layu dia. Pasti sudah layu. Dan bagaimana, berapa hari, bisakah kita membayangkan buah yang datang dari luar negeri ketika dipetik, dikemas, dikirim, masuk kargo, masuk bea cukai, masuk stokis, masuk distributor, kemudian masuk pasar, kemudian kita makan. Itu berapa hari itu? Jadi saya rasa lebih sehat makanan kita, masih lebih sehat makanan di dalam negeri daripada makanan-makanan impor itu. Jadi mari kita mulai mencintai, mulai mengkonsumsi makanan dalam negeri. Bukan berarti kita tidak boleh makan produk impor, tidak. Jadi mungkin itu dinomor duakan saja. Nah demikian, itu menurut saya. Nah demikian sahabat patroli untuk komentar saya terhadap reaksi daripada turis asing ketika makan buah-buahan yang ada di Indonesia. Tentunya buah-buahan yang sangat sehat dan bernutrisi bagus untuk badan kita. Nah demikian. Makanya orang Indonesia itu orang-orang cerdas. Orang yang iri saja yang mengatakan Indonesia itu IQ-nya 70-80. Dia sambil di toilet mungkin itu buka surveinya. Saya sebenarnya bukan marah dengan hasil survei itu, saya kesana lagi ya. Saya kalau ingat itu saja dongkol saya. Kalau ingat hasil survei itu dongkol saya. Kenapa ya? Kedongkol dan lucu gitu loh. Dongkolnya gitu ya. Dari mana mereka dapat datanya? Dan lucunya, masa Indonesia manusia-manusia yang ada di Indonesia disamakan dengan IQ gorila? Biarin dah, up to you, terserah kaulah. Nah demikian, jadi kita tetap pada komitmen dan apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah negara besar. Negara besar kita. Dari pulaunya kita terbanyak, kedua di dunia. Kemudian penduduknya keempat di dunia. Apalagi sumber daya hasil bumi mineral nomor 1 di dunia. Cuma kita belum bisa mengelolanya. Dari dahulu kita hanya bisa ekspor bahan mentah saja dan murah-murah. Yang untung itu para saudagar, rakyatnya tetap miskin. Jadi Bapak pemerintah sekarang sudah mulai buka mata, buka telinga. Memang pemerintah sekarang bekerja untuk rakyat, mengabdi untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk golongan atau kroni-kroninya. Jadi pemerintah sekarang sudah mulai membuat suatu program hilirisasi. Tidak lagi kita mengekspor bahan mentah, kita mengelola sini bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, baru kita ekspor jual ke luar negeri bagi yang membutuhkannya. Jadi kita ini negara kaya, penghasil kopi terbesar, sawit terbesar, apa terbesar, karena kita memang negara besar. Dan demikian, justru masyarakatnya masih banyak yang miskin. Why? Ada apa?
Nah demikian sahabat patroli, kurang lebih atas perkataan tutur kata saya mohon maaf. Tidak ada maksud lain, hanya kecintaan saya kepada tanah air, kepada Ibu Pertiwi. Dan saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati, salam hormat.